wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan ke-13 ya, Riz ya? Nggih, Bu. Kulitku luar biasa nih kamera ini. Padahal sih nggak kayak ini, Rek. Mohon maaf dan batin masih Syawal meskipun sudah akhir-akhir dan melewati pertengahan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Kabarnya Karim, Bu. Ya. Lepatin juga, Bu Umi. Iya. Sebentar, dia. Oke, pada beberapa topik, Masya Allah, masih ada banget ya, sebentar. Hai mbaknya, Mbak Indah. Baik. Untuk beberapa topik kali ini kita akan sedikit berhubungan dengan basis data. Yang minggu lalu ada beberapa yang terkait dengan basis data. Saya juga mengepost beberapa lampiran dan juga beberapa slide tambahan. Memang ada yang berbahasa Inggris, tapi yang saya berikan itu berupa paper. Memang rada-rada aneh karena memang dari buku bahasa Inggris, dan memang kalau untuk EHR ini belum ada bahasa Indonesianya. Coba nanti berapa semester lagi coba saya tulis dalam bentuk bahasa Indonesia biar ya semoga semester depan lah bisa mengajukan untuk bikin buku EHR. Pada topik hari ini kita akan sedikit membahas mengenai struktur data. Nggak tahu di basis data sudah pernah disinggung atau belum terkait dengan struktur data.
biasanya kaitannya beberapa pertemuan sebelumnya itu sudah pernah saya singgung terkait struktur data seperti kayak Snowmed City, kemudian HL7, ICT masuk enggak ya? ICT masuk salah satunya dari struktur data, dataset, bukan struktur data, dataset masuk ke dataset. Jadi kalau di Indonesia kan kalau pengen tahu apa namanya clinical guidance-nya itu kan melihat dari ICD. Artinya semua orang ketika misalnya nih ketika COVID, semua orang, semua praktisi di rumah sakit ketika diagnosisnya adalah COVID-19 maka codingnya adalah apa ya? Berapa? Berapa? Berapa waktu lalu kalau nggak salah saya share terkait dengan COVID, coding COVID. Secara nasional tadi itu masih coding sementara. Di WHO secara internasional nanti akan diperbaiki terakhir sampai September 2020, tapi ada temporary coding. Piro coding rek? Pakai kode U, Bu. Pakai kode U. Di rumah sakit pakai kode U. Kurang tahu kalau di rumah sakit, Bu. Kode berapa? Kode piro mau Mbak Ina mau ngomong apa piro? Oke, kode U, kode U, infection. Saya tutup dia. Baik, itu salah satu dari pakai menggunakan ICD. Tapi nanti setelah bahasanya terkait dengan kodifikasi karena bukan bagian saya terkait dengan coding, tapi terkait dengan dataset sebelum menuju ke mengcoding suatu data, nantinya dalam suatu lah betah kok sih Pak RT rambutmu. Iya, kita kenapa RT? Oke. Jadi dalam suatu dataset di dalam electronic health record itu ada beberapa bagian yang itu harus kita pahami sebagai seorang health information management. Jadi ini memang lebih pada keirisan antara IT dengan kesehatan pada proses mata kuliah ini memang seperti itu. Dan kalau di luar negeri itu jurusannya memang health informatics jurusannya. Tapi itu masuk bagian dari beririsan dengan health information management. Kalau di Indonesia memang tidak ada jurusan health
apa ya, IT health khusus secara spesifik, tapi memang kebanyakan kayak jurusan sistem informasi kesehatan, tapi tidak begitu spesifik dengan IT-nya banget. Kita kembali lagi. Langsung ke struktur data. Jadi hubungannya struktur data itu dengan dataset, database, dan data repositories. Teman-teman sudah belajar tentang database, tidak tahu sampai mana. Saya sepertinya kok melihatnya itu database itu dia, Rek. Sampai mana pelajaran database kalian? Karena kalau saya belajarnya lebih pada ke manajemen database-nya, bukan database secara IT artinya secara IT itu jelimet sampai terlalu detail banget. Saya tidak mempelajari hal tersebut, tapi lebih pada ke manajemennya. Database kalian sampai mana? Topiknya? Dengar suara komputer? Benar, Bu. Sampai mana? Sampai bahasa SQL, DLC, DCL, DDL, DML, itu, Bu. Dan saya tidak mengenalnya. Kepanjangan apa DLC? Data, C-nya lupa, L-nya language, Bu. Kalau DML, data manipulation language. Jadi kayak insert into, delete, show, gitu itu, Bu. Perintahnya. Tapi dengan bahasa SQL gitu dah. Oke. Oh. Insert itu dengan bahasa SQL, oke lah. Tapi kalian mengotak-atiknya di ininya, di MySQL-nya, bukan di editor, bukan di editor kan, di SQL-nya. Kita pakai comment prompt, Bu. Oh, berarti iya, maksudku di comment prompt itu nanti kalian mengotak-ngatiknya itu insert into itu di MySQL-nya, di tempatnya database-nya itu loh, di MySQL ya. Iya. Di MySQL ya berarti. Iya. Iya. Oh ya wes, berarti jadi itu masuk ke, itu sebenarnya bisa kalian manfaatkan kalau Mika ya. Itu kalian bisa manfaatkan di data analysis, big data analysis. Jadi kalau kalian sudah diajari MySQL dengan mengolah data yang ada di SQL, kan itu kan masih insert into, kemudian delete di ininya kan, di database-nya kan, di database MySQL itu loh. Paham ya? Kan di MySQL itu ada tabelnya tuh. Kan bisa dipanggil, bisa memviewkan tabelnya apa aja. Iya. Iya. Di database-nya tuh loh. Di database Iya. MySQL. Gitu. Iya, Bu. Biasanya kayak localhost kan dipanggil di localhost itu loh, Rek. Ini database. Oke. Ya, kita bahas di database-nya itu. Nah, kalau kalian di kalian sebagai MIK-nya, maksudnya gini, saya mencoba untuk memahamkan, saya kurang tahu, fungsinya ketika nanti di rumah sakit atau di puskesmas, kalau kalian tahu dan paham masuk ke database-nya, maka secara otomatis kalian itu bisa melakukan analisis atau mengolah data dari database menggunakan SQL itu. Jadi bisa melakukan searching, filter, bahkan melakukan tabulasi silang dari database-nya dengan comment prompt. Itu dengan kode-kode yang dipakai untuk memanggil dari bahasa SQL-nya. Gitu ya. Selama ini masih apa? Masih delete. Kemudian Bu, kemarin sudah diajari untuk memanggil data
dari tabel yang berbeda. Jadi Ya. contohnya kemarin ada 3 tabel, kita disuruh menampilkan nama, kodenya, kemudian apa itu dari tabel yang berbeda ditampilkan menjadi satu. Ya, seperti itu. Nah, itu masuk ke data analisis sebenarnya. Jadi bayangkan kalau itu di rumah sakit, entriannya kan pasti udah ribuan tuh di database. Kalau kita ekspor ke Excel, ya sama aja sih sebenarnya. Kita ekspor ke Excel kemudian diolah itu kan hasilnya kan bentuknya tabel. Cuman kan kalau ekspor diolah, artinya gini, eksportan Excel itu kan kalau di sistemnya ada eksportannya. Kalau di sistemnya nggak ada eksportannya, mau nggak mau kita akan melakukan pengolahan data di database-nya. Nah, kalian iso melakukan pengolahan data di database, wah luar biasa sekali itu. Bahkan sekarang itu pekerjaan data analisis itu sangat dicari sekali untuk saat ini, apalagi di era COVID. Hanya cuma membaca data aja itu jadi pekerjaan yang kalian cukup di rumah dan di kamar sudah menghasilkan uang. Jika ketemu dengan developernya dan ininya sih. Dan itu banyak sekarang dibutuhkan. Seperti kayak gini, kayak misalnya Bukalapak, Tokopedia. Nah itu ada data analisisnya, data yang menganalisis datanya itu ada. Kalau kalian bisa seperti itu dan mengembangkan, bisa jadi bukan Bukalapak atau Tokopedia yang diolah. Halodoc, Sehatpedia punyanya Kemenkes. Kalau sekarang punyanya COVID itu apa itu namanya, punya developer itu yang dia menang tender sama Kemenkes sehingga aplikasinya sangat banyak sekali terkait dengan surveillance COVID-nya. Tapi ya gak melaku. Terus aplikasi peduli COVID, apalagi banyak sekali yang aplikasi-aplikasi yang, dan saya yakin itu tidak banyak yang menganalisis datanya. Justru kebanyakan malah para IT yang perlu difikirkan ke depan untuk saat ini. Jadi karena COVID sekarang itu di pendidikan tuh banyak berpikir bagaimana caranya para lulusan itu nanti tidak tergantikan oleh teknologi-teknologi yang sudah diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kalau beberapa hari yang lalu itu di Halal Bihalal disebutkan, Halal Bihalal ini nih, perguruan tinggi rekam medis Indonesia, pada orang-orang itu pada curhat, sebenarnya kalau di luar negeri itu para kode itu bisa mereka WFH di rumah, bisa melakukan coding dari rumah, artinya satu perekam medis bisa mengcoding 1 atau 2 rumah sakit dari rumah. Itu jika sistemnya sudah tersedia, sistem rumah sakitnya tersedia dan ready dan siap. Nah, dengan keadaan yang sekarang ini, rumah sakit pun itu pasti berpikir bagaimana caranya. Ini Indonesia ini sedikit bypass untuk menuju ke new normal ya. Sedikit bypass itu ada beberapa yang harusnya tahapan dilalui tapi langsung dipecoloti sok-sok new normal. Jadi yang perlu diperhatikan adalah orang muda melindungi orang yang tua sama anak-anak. Nah, berkait dengan itu, rumah sakit saat ini bagaimana caranya, nggak hanya rumah sakit saja, institusi apapun itu mencoba untuk bagaimana caranya semuanya serba virtual. Nah, oleh karenanya tantangan ke depan seorang perekam medis itu adalah bagaimana caranya perekam medis itu tidak tergerus dan tidak tergantikan oleh komputer ya, secara otomatis. Seperti itu ke depannya. Ya, kita di institusi pendidikan meramu berpikir bagaimana caranya ini menyiapkan anak-anak, menyiapkan teman-teman di sini itu kelak ketika sudah lulus itu tidak tergerus. Ini kan lulus sekarang semester 4 ya, kurang 2 tahun lagi. Teknologi perkembangannya sangat cepat, apalagi dengan adanya pandemi. 1 tahun, 2 tahun ke depan, pasti sudah sangat berubah dari sekarang dan jauh di luar dugaan yang kita hadapi saat ini. Dengan COVID saat ini aja sudah nalar itu sudah wong tuane awak dhewe zaman biyen ini ora tau merasakan hal yang seperti ini dan baru memang saat ini 100 tahun yang lalu dan 100 tahun kemudian terjadi satu hal wabah yang sama
dan hampir mirip dan merenggut ribuan nyawa. Padahal waktu itu Indonesia teknologinya masih belum terlalu canggih. Tapi banyak juga yang meninggal. Dan sekarang sudah canggih tapi tetap aja masih banyak sekali yang meninggal. Nah, menyiapkan hal tersebut, makanya kenapa teman-teman tolong benar-benar dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi. Jangan sampai nih lahannya teman-teman, memang ya rezeki wis diatur sama yang di atas, tapi bagaimana kita berusaha dan teman-teman juga bisa mengusahakan lahan kalian antara irisan, kan beririsan antara Anda sebagai perekam medis dan beririsan Anda sebagai seorang health informatics atau seorang IT tapi di bidang kesehatan. Dan jangan sampai lahan-lahan IT di bidang kesehatan itu diambil oleh para yang benar-benar IT yang utuhnya IT. Dan itu pun saat ini mereka sudah sangat gencar sekali untuk bisa masuk ke dunia kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas untuk membuat hal yang sebagainya. Karena padahal pada pertemuan beberapa minggu yang lalu saya sempat menyindir bahwa apa ini istilahnya, core-nya rekam medis itu saya ngerti rekam medis, bukan saya ngerti para IT gitu. Jangan sampai para orang-orang IT yang bikin IT di rumah sakit atau IT kesehatan itu seolah-olah mereka paham terkait dengan core-nya dari perekam medis. Itu yang cukup disayangkan ketika beberapa waktu lalu saya mengikuti seminar dari mereka, dan meskipun saya SKM, tapi kalau misalnya lahannya perekam medis diambil orang IT itu saya juga sakit hati. Saya lihat kurang ini. Oke. Kita balik lagi ke sinilah. Oke. Kita kembali ke mata kuliah hari ini, kita membahas tentang struktur data dan dataset. Yang saya garis bawahi nanti terkait dengan dataset yang dipakai di Indonesia. Gitu ya. Yang dipakai di Indonesia itu apa datasetnya selama ini untuk electronic health record atau ya hybrid lah, electronic health record yang hybrid, jadi masih separuh-separuh antara itu elektronik sama masih manual. Kira-kira datasetnya yang dipakai itu apa? Dataset ini berkait dengan standarisasi data. Jadi kalau di Kementerian Kesehatan ada, lupa saya namanya, kata hati. Kamus datanya dengan kata hati. Kata hati. Itu yang dipakai oleh Kemenkes, tapi tidak begitu disosialisasikan dengan baik dan benar, sehingga tidak banyak yang tahu. Jadi kalau kalian bikin database, nama-namanya itu harus sudah apa istilahnya, terverifikasi sebagai data yang secara umum digunakan di Indonesia. Oke, contoh datasetnya. UHDDS, Uniform Hospital Discharge Dataset. Biasanya dataset yang digunakan untuk data pasien keluar dari rumah sakit. Oke. Claim form merupakan alat untuk mengumpulkan Uniform Hospital Discharge Dataset. Jenis discharge ya, berarti kan suatu standar data yang digunakan untuk discharge dataset. Makanya kenapa sebenarnya rumah sakit itu kan memiliki form untuk pasien keluar rumah sakit ya. Tapi form ini seharusnya kalau untuk elektronik ada data minimal yang harus ada, yang itu bisa kalau elektronik health record-nya sudah berlaku secara umum ya, artinya satu Indonesia itu sama, maka discharge dataset ini harus sama antar fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, karena di Indonesia ini masih belum ada interoperable
aplikasi yang saling terhubung dan saling bisa tukar-menukar data itu masih belum ada memang, sehingga Uniform Hospital Discharge Dataset ini masih belum ada juga sebenarnya kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ada. Tadi saya coba lihat itu Meditech. Meditech itu digunakan di beberapa negara di Asia Pasifik dan di Afrika juga. Kalau di Australia itu juga menggunakan Meditech. Sehingga Meditech ini merupakan salah satu electronic health record yang dikelola oleh developer ketiga. Dan itu bisa digunakan oleh rumah sakit dan datanya itu saling terhubung. Jadi data pasien itu langsung keluar dimanapun pasien itu berobat. Nah, terkait dengan transaksi HIPAA, HIPAA. HIPAA ini itu salah satu kemarin beberapa waktu lalu kalau salah juga saya pernah menyinggung salah satu wadah yang dia itu bukan akreditasi, menjamin aplikasi penjamin gitu ya, Bu? Ya betul, aplikasi yang menjamin, bukan aplikasi, salah satu sistem yang menjamin data kerahasiaan data pasien ketika data pasien itu sudah elektronik. Makanya kenapa beberapa waktu lalu saya mendapatkan fasilitas HIPAA ini secara free karena adanya COVID. Jadi ketika saya menyusun survei atau menyusun kuesioner yang itu untuk pasien COVID, karena saya sudah mendapatkan HIPAA ini secara free, karena berlaku terkait dengan pandemi ini, sehingga data yang saya kumpulkan itu tidak ada orang yang bisa melihat. Misal nih, kalau misalnya emailnya kalian yang saya masukkan sebagai editor untuk dari survei online yang saya masukkan, email Anda saya masukkan sebagai editor, tetap nggak bisa melihat, kecuali saya yang bisa melihat. Nah, data ini pun itu database-nya juga, tapi ini tidak bisa dengan dikaitkan dengan teori konspirasi ya. Kalian sudah terpapar dengan teori konspirasi. HIPAA ini memang database-nya ada di Australia sama Amerika. Jadi cuman ada pilihannya. Ketika saya klik data, your data will be stored to database in Amerika, maka memang data saya akan ditaruh di Amerika dan akan diamankan. Tapi ketika saya tidak, I will not store my data to Amerika database, maka ya tidak akan disimpan di Amerika. Tapi saya bisa melakukan penyimpanan di cloud saya, karena memang beberapa waktu lalu itu karena juga saya juga takut juga ya kalau misalnya memang di store di Amerika, sehingga beberapa data akhirnya saya masukkan di cloud. Dan itu memang persyaratannya cukup ketat sekali. Nama saya siapa, saya dari organisasi mana, dan saya harus tanda tangan ketika nanti ada penyelewengan atau violation terhadap data tersebut, maka saya juga kena data saya. Dan di situ dideklar bahwa Anda ini mewakili organisasi ini, sehingga ketika ada apa-apa terhadap data ini, maka Anda adalah yang ditunjuk sebagai organisasi untuk mempertanggungjawabkan data tersebut. Cukup serem sebenarnya terkait dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk bisa mengakses data ini, mengakses HIPAA ini. Jadi memang keamanan datanya itu cukup terjamin sebenarnya. Jadi dan ini pun HIPAA ini digunakan aplikasi elektronik health record yang ada di luar negeri. Di Indonesia belum ada dan memang ini yang dipakai untuk data kesehatan. Jadi memang keamanan data kesehatan yang diamankan dan itu tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali saya yang sebagai orang yang bertanggung jawab karena tadi sudah mendaftarkan diri dan sudah melakukan sign, sudah tanda tangan terkait data tersebut. Rada serem trennya, jadi tanggung jawabnya cukup besar. Kemudian beberapa waktu lalu saya coba untuk men-unregister dari HIPAA ini. Dan di email langsung masuk bahwa ketika Anda sudah melakukan unregister, berarti Anda sudah melakukan pelanggaran karena data-data sebelumnya itu sudah didaftarkan ke HIPAA. Menyeramkan. Ini mencoba saya untuk
melakukan register ulang. Bayangkan karena satu apa? Jadi saya kan biasanya bikin form tuh kayak kalian misalnya apa dosen wali gitu ya, atau peminjaman lab dan sebagainya. Itu kan saya bikin pakai form. Nah, pakai form tersebut itu ketika sudah saya klik di HIPAA itu semua form ikut termasuk terlindungi data-data kalian. Jadi kalau misalnya enggak saya daftarkan lagi, itu jadi saya yang kena ini pelanggaran terhadap keamanan data. Jadi padahal kalian cuma perwalian dosen wari, dosen apa sebenarnya jawaban kalian terlindungi secara aman oleh HIPAA, terakreditasi. Oke, jadi kalau ini Pusat Statistik Kesehatan Nasional untuk CDC, memang CDC ini punyanya Amerika ya. Jadi karena terkait dengan Electronic Health Record itu, jadi kalau rekam medis itu apa istilahnya kiblatnya itu memang ke Amerika. Jadi makanya kenapa dari pendirinya Pormiki pun dari Bu Gemala Hatta, ada Bu Hoziza, ada Bu Elis, ada Bu Lili, itu memang beliaunya itu belajar langsung dari ke AHIMA, Association Health Information Management of America. Jadi memang dari semua modul dan sebagainya itu kiblatnya memang dari sana. Karena Indonesia waktu itu memang belum ada kan sama Bu Gemala, beliaunya karena mendaftar sebagai anggota internasional di IFIMA. IFIMA juga merupakan salah satu anggota asosiasi organisasi profesi lingkungan manajemen di Amerika. Makanya beliaunya juga kebanyakan dari beberapa kurikulum dan sebagainya itu pasti mengacu ke sana. Begitu juga dengan terkait course, terkait dengan coding dan sebagainya itu mengacu dari sana. Jadi semua kan asal mulanya itu, jadi makanya kita harus belajar dari sejarah itu biar paham asal mulanya perkam medis itu kondi, siapa yang mendirikan, bagaimana visi misinya beliau, mumpung saya mendirikan tuh masih ada sebenarnya. Maka banyak-banyaknya belajar pada ke yang mendirikan. Tak kira Bu Gemala kemudian gak ono tiba wongi seger buger dan masih tongseng dan masih ada. Masih sehat dan bersemangat banget, pinter orangnya. Pinter banget. Pengetahuannya sangat luas, nggak cetek kayak saya, cetek banget. Oke, jadi kalau di luar negeri itu di Amerika itu ada CDC. CDC ini Center for Disease Control and Prevention, itu memang mengumpulkan semua data yang terkait dengan penyakit. Yang Indonesia itu nggak ono, sing kok ini oh ono sih Badan Pusat Statistik ya, tapi tidak khusus terkait dengan kesehatan. Jadi di Kementerian Kesehatan pun itu gak ono sing badan khusus mengontrol Pusat Statistik Kesehatan Nasional. Orang enek. Makanya COVID itu kayak gini ya. Saat ini untuk COVID kalian itu adalah menjaga kesehatan masing-masing. Wes, ikut top. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita tidak bisa menyalahkan orang lain, kita tidak bisa mengatur orang lain seperti kemauannya kita, ya bi meneh. Kalau kita yang paham dan mengerti, ya wis, yang kita lakukan apa yang kita pahami. Sudah gitu aja. Karena memang hal dengan sepele, artinya data itu sangat penting sekali untuk menentukan kebijakan. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, yang sekarang itu adalah COVID. Jika data COVID itu tidak ada, bagaimana bisa menentukan PSBB selesai, bagaimana daerah itu bisa melakukan PSBB dan sejenisnya dan lain-lain. Semuanya harus based on data. Oke, UACDS, the Uniform Ambulatory Dataset. Kalau tadi kan data discharge, kalau ini ambulatory dataset. Biasanya digunakan untuk karena ambulatori, kalau zaman dahulu kala kita pengamatan rekam medis terkait dengan rawat jalan. MDS ini juga sama, MDS minimum dataset for LTC, resident assessment. Biasanya ini, jadi ini beberapa negara yang menerapkan hal yang seperti ini. Indonesia baru mau sih kayak gini. Jadi kalau kita mau berpikir jauh lebih ke depan, kalau untuk saat ini kita harusnya sudah mau berpikir ke arah sini, harusnya sudah ke arah sini.
Nah, rata-rata memang adalah rujukannya ke AHIMA. Rata-rata kebanyakan ke AHIMA. WASIS, the Outcome and Assessment Information Set oleh NHS, HHS, Home Health Data Reporting. Biasanya kalau di kita memang nggak ada ya terkait dengan, kalau di luar negeri dulu pernah kita belajar terkait dengan data rekam medis perorangan. Yang biasanya artinya perorangan pribadi biasanya, khusus pribadi. Atau tiap rumah kita bisa mengakses rekam medisnya masing-masing. Artinya bukan berkas RM-nya itu bukan di rumah sakit, bukan di rumah sakit. Oke, ini Health Plan Employer Data and Information Set untuk akreditasi. Untuk akreditasi data set ini diterima oleh NCQA, National Committee for Quality Assurance. Yang Indonesia diterapkan biasanya untuk GCI. Sekarang CARS sudah CARS internasional. Jadi kalau perlu GCI, bayar orang bule-bule, gawe CARS internasional sudah bisa akreditasi internasional. Ini adalah beberapa jenis contoh dataset ya. Core dataset untuk praktek dokter secara EHR dikembangkan oleh AHIMA untuk mengartikan alur kerja secara klinis bagi dokter. Saya tunjukkan beberapa satu contoh nih, satu contoh EHR. Semoga nah. Nah, ini salah satu contoh EHR. Meditech EHR Solution. Explore how Meditech expense elevates care for the provider and patients. Jadi Meditech ini tadi saya coba lihat, saya ternyata nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada, kok kehilangan istilah sih, nggak ada try uji coba secara gratis itu, free trial nggak ada. Jadi memang data ini, jadi Meditech ini sengaja harus kita kontak dulu untuk melakukan akses beberapa. Kalau di sini sudah ada mana ya, secara global. Jadi secara global nggak ada di sini. Ini global. Nah ini Asia Pasifik, United Kingdom and Ireland, Afrika, South Africa, Middle East and South Asia, Kanada. Jadi ini rata-rata mereka sudah menggunakan Meditech. Asia Pasifik ini 72 private hospital in Australia, 2 private hospital dan 4 lab di Singapura. Jadi memang ini biasanya kayak misalnya kalau 2 private hospital gini berarti biasanya rumah sakit swasta, itu rumah sakit umum. Kan private ya, rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta yang dia memang sudah bagus dan bisa jadi kayak mitra keluarga gitu ya. Mitra keluarga anak di Waru, anak di mitra keluarga satelit, ada mitra keluarga ini mana? Kenjeran. Nah, biasanya kalau private hospital seperti itu biasanya mereka kalau mereka lebih berpikir lebih baik ya, artinya ketika mereka itu semua pasien yang dia itu berobat di mitra keluarga manapun se-Indonesia itu pasti akan kelihatan riwayat penyakit dan riwayat pengobatan selama pasien tersebut berobat di mitra keluarga. Itu keren tuh. Kalau kalian nanti misalnya contoh, nggak usah jauh-jauh mitra keluarga, Rumah Sakit Muhammadiyah misalnya. Rumah Sakit Muhammadiyah, ada Siti Fatimah, ada Siti Khadijah, ada Rumah Sakit Muhammadiyah di Lamongan, Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Nah, semua pasien yang berobat di Rumah Sakit Muhammadiyah, ketika mereka mau berobat di Rumah Sakit Muhammadiyah manapun, itu pasti akan datanya interoperable. Nah, keren tuh. Coba nanti tak kasih masukan ke Bu Tuti. Iya gitu ya, Mbak Nur Khalifah. Langsung Ibu. Jadi kan keren tuh, maksudnya kalau datanya interoperable, semua pasien yang dia berobat di Rumah Sakit Muhammadiyah manapun akan kelihatan. Nah, itu jauh lebih bagus.
pasiennya nggak usah nggak susah cek lab bolak-balik karena berbeda tempat vaskes dan berbeda dokter masake. Itu bagus itu. Andaikan ada sebenarnya bisa sih bikin kalau diniati. EMR-nya dulu aja. Biar. EMR-nya dulu aja Oh, yang diterapkan. EMR-nya, iya. Soalnya ini pakai masih manual. Oh iya. Nah, justru ketika ada EMR ada, sistem rumah sakitnya itu interoperable, wah keren tuh, langsung sekalian. EMR aja nggak mau nerapin. Adalah, ya, oke lah, ya itulah. Sebenarnya kita harus berubah dari hal-hal yang seperti itu, mau nggak mau, kayak dipaksa lah. Dengan adanya COVID saat ini tuh seharusnya kita tuh dipaksa, mau nggak mau kita harus berubah. Oke, database saya tidak akan menjelaskan terkait pengertian database dan sebagainya. Kalian sudah dijelaskan lebih detail sama Bu Uce. Cuman di sini saya ingin tanya ke kalian, tipe-tipe database itu ada apa aja? Kalau nggak ada, nanti di e-learning saya siapkan diskusi. Silakan kalian masukkan di situ. Bukan diskusi sih. Saya bentuk di kolom kuis aja. Di kolom kuis, silakan kalian menjawab kapanpun, jam berapapun. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Silakan kalian jawab jam berapapun, tapi nanti saya batasi waktu jamnya. Paham ya? Jadi misalnya waktu pengerjaannya adalah totalnya 1 jam misalnya. Tapi kalian bisa mengerjakan di jam berapapun. Oke. Type of database ya. Nanti jelaskan tipe database-nya sekaligus contohnya. Karena ini sebenarnya pasti sudah dijelaskan sama Bu Uce. Salah satu contohnya hierarki. Oke, tadi sudah dataset, database, sekarang data repository. Data repository itu adalah database yang di-create oleh vendor swasta atau supplier dan berupa suatu aplikasi. Saya contohkan seperti ini, data repository itu ya. Kalau di jurnal ilmiah nih, sebenarnya ilmu itu harus dibuka seluas-luasnya tanpa ada batasan apapun. Karena karena ilmu itu milik Allah, semakin banyak yang memanfaatkan, berarti semakin ilmu itu bermanfaat jika banyak orang yang memanfaatkan dari ilmu itu. Gitu ya, sepakat ya? Cuman di sistem kita di Indonesia itu, ketika kita sudah melakukan penemuan baru atau kita sudah melakukan istilahnya memadupadankan sesuatu hal sehingga kita menemukan sesuatu hal yang baru, maka kebanyakan orang-orang itu mengkeep atau ngekep ilmu itu agar tidak dipakai oleh banyak orang. Padahal sebenarnya semakin ilmu itu ditebar, semakin banyak orang yang memanfaatkan, maka tambah barokah sebenarnya. Saya mau menyentuhkan data repository terkait dengan keterbukaan ilmu. Contoh nih, data repository kumpulan dari beberapa hasil penelitian yang itu bisa diakses oleh semua orang sak-dunia. Sak-dunia, bukan se-Indonesia, tapi sak-dunia. Berarti saya membuat suatu database secara cloud atau secara online yang itu bisa diakses oleh orang siapapun yang itu ketika mengetikkan suatu keyword itu akan muncul hasil penelitian saya misalnya. Dan itu bisa diakses seluruh dunia. Nah, itu namanya data repository. Contoh lagi mana ya, data repository. Ketika kalian punya skripsi, ini juga skripsi salah satunya nih. Skripsi itu nggak boleh di-keep, di-secure. Ketika di-search ada orang yang mencari, ada di webnya salah satu perguruan tinggi dan tidak bisa di-download misalnya.
Lah gunane skripsi los gak iso ditonton wong akeh gawe opo. Padahal itu kan pengetahuan baru dan orang lain itu berhak tahu. Kalau dikip loh ya. Makanya kenapa banyak sekali skripsi-skripsi atau sesuatu penelitian yang sebenarnya itu sudah ada, sudah pernah dilakukan orang, dilakukan kembali. Soalnya apa? Soalnya gak dibuka data nih, gitu. Jadi makanya kelak nanti nih kalau kalian nanti skripsi kalian tidak harus kok kalian melakukan penelitian di rumah sakit atau kalian penelitian membuat sesuatu program baru. Terserah nanti kalian bisa memilih hal yang seperti itu, membuat suatu program, bikin penelitian yang terkait dengan rekam medis, penelitian terkait dengan IT, penelitian terkait dengan literatur review itu bisa. Literatur review itu kita mengumpulkan banyak sekali literatur, tapi tetap kita akan pilih sesuai dengan kemampuan dari peneliti, kemudian kalian simpulkan itu sudah jadi penelitian. Gampang ya. Jadi untuk menjadi lulus, dan itu nanti saya usahakan, semoga nanti boleh. Namanya juga usaha. Usaha itu kalau dari saya itu kan dari bawah menuju ke atas. Saya usahakan bagaimana penelitian yang kalian lakukan itu saya buka seluas-luasnya sehingga orang lain ketika mencari hasil penelitian Anda bisa diakses oleh siapapun dan bisa dimanfaatkan. Tetap tanda kutip mencantumkan sumbernya. Jadi misalnya nih, Kisma 2020, 2021, 2022 ya. Kisma 2022 misalnya gitu. Tahu Novilia 2022 tetap harus dicantumkan nama dari penelitinya. Silakan ambil informasi sebanyak-banyaknya, tapi peneliti yang harus cantumkan. Itu adalah ilmu. Semuanya berhak mendapatkannya dan bisa melihat. Soalnya ilmu itu sentuh itu awakmu. Oke, itu adalah contoh dari salah satu data repository. Pokoknya data repository adalah tempat nyimpen. Makanya kenapa di sini adalah database yang di-create oleh vendor swasta. Sama halnya kalau elektronik health code-nya itu tadi yang saya contohkan Meditech, nah itu pasti cloud-nya adalah miliknya swasta. Nggak mungkin tutup. Kalaupun nanti bikin sendiri pun dan misalnya cloud-nya gratisan pasti kerjasama sama Google. Nggak mungkin karena Google sudah bikin dan sudah punya data yang cukup besar. Lagi-lagi ya, kalau saya menerangkan hal ini, tolong yang sudah terpapar dengan konspirasi bisa diskusi lebih detail dengan saya kalau terpapar konspirasi. Tapi tetap kalian sebagai seorang yang berpendidikan, apapun itu teorinya, jika kalian itu terpapar dengan konspirasi, kalian harus waras terhadap pemikiran Anda. Karena Anda adalah seorang terpelajar. Anda seorang terpelajar dan berpendidikan. Jadi harus memang terbuka secara luas, tapi kita harus menanggapinya secara bijaksana. Oke, data manajemen. Data manajemen ini ada komponen dasarnya, ada data modeling, data dictionary maintenance, control vocabulary, coding system usage, dan code knowledge representation. Biasanya data manajemen ini kalau kalian pernah belajar kayak DBMS tadi sudah pernah disinggung, kalau nggak salah ya. Nah, ini contoh penerapan teknologi, penerapan pengetahuan melalui teknologi informasi. Jadi kalau kita ada pengetahuan, sebenarnya ini lebih pada ke secara apa istilahnya? Secara filosofis gitu ya. Ketika ada pengetahuan, kita akan belajar, maka dalam otak kita maka adanya suatu penyimpanan data. Dalam database di sini, database-nya kan sudah beribu terabyte yang ada di sel-sel otak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah. Jadi komputermu lemot ini yang utami raine sing lemot saya beratus-ratus juta bermiliar-miliar. Jadi misalnya kalau laptop jika itu hard disk-nya atau penyimpanan datanya menggunakan SSD, solid state disk, maka lo cepat lo buka laptop, lo nyimpenin yang hard disk atau hard drive, maka rotok suwe buka beberapa detik lebih lambat daripada SSD. Kita baca atau kita berpikir karena otak kita adalah berjuta-juta dan bermiliar sel, itu jauh lebih cepat daripada komputer kita.
tinggal bagaimana manusianya aja bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Raina uteke rai sholat lapo loh. Gitu. Oke. Ini sumber dan jenis data dari rekam medis elektronik ya, dari buku RKE punyanya Ahilma. Ini Ahilma ya. Jadi mulai dari catatan tangan dan gambar. Ini sebenarnya kalau tadi kalian di Meditech ini, kalau kalian di Meditech, Global Meditech sebenarnya ada itu kayak seperti itu. Jadi beberapa, nah kayak gini, interoperable. Interoperable di sini ada banyak sekali yang jadi mereka itu juga ketika ada masalah itu langsung secara connect ke aplikasi dan cepat sekali untuk melakukan perbaikan. Makanya di sini ada case study, white paper, customer success. Jadi pasien pun itu mereka bisa mengakses data kesehatannya. Bisa mengakses data kesehatannya karena ada digital transformation, professional services, dan sebagainya. HR mobility, ini sudah cukup besar ini memang Meditech. Dan ini tadi sudah saya bilang di awal bahwa saya coba, semoga saya bisa masuk akses ke virtual lab-nya Ahima. Kalau seandainya nanti bisa masuk akses ke virtual lab-nya Ahima, kita nanti akan praktikum pakai Meditech ini. Semoga ya, dan bisa gratis. Kayak bayar yuk, kayak bayar 2 jutaan lah. Untuk satu tutor tapi guru mahasiswa nih. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, ada yang tanyakan? Sebenarnya kita belajar banyak terkait dan nggak jauh beda dan masih ada kaitannya dengan database yang kalian pelajari. Cuman saya harapannya kalian tuh paham pemanfaatan database di rekam medis. Jangan sampai kalian belajar tentang database tapi nggak paham penerapannya di rekam medis. Silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Bu, Ya. untuk yang apa namanya kuis tipe database tadi itu ada di e-learning juga. Iya. Gak jelas suara ini. Untuk Nggak dengar suaranya Risna. untuk tipe database tadi Bu, kuisnya itu di e-learning gitu kan Bu? Iya, kuisnya nanti di e-learning. Belum saya keluarkan. Nanti itu Gimana? nanti itu pengerjaannya itu dibentuk paper gitu Kak Bu? Apa langsung Ya, jadi paper. dokumen? Paper aja. Bisa ditulis lebih dahulu. Bisa paper, bisa ditulis secara teks HTML. Atau kalian ketikkan bisa. Apa. Tapi kalau misalnya kesulitan, bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. Kan soalnya sudah ada tuh. Tapi kalian upload di assignment. Di quiz. Di quiz yang bisa kalian upload kapan saja ini kalian, sebisa kalian. Oke, ada pertanyaan lain? Sama dikasih contoh ya. Jadi tipe data dan contohnya. Dan contohnya. Contoh tipe database kayak seumpama tipe database numerik itu contohnya apa gitu Kak? Nggih. Gitu. Oke, kalian paham kan terkait kaitannya dengan database kalian pelajari saat ini, tapi terkait kaitannya juga dengan rekam medis. Untuk paham, Rek? Paham apa ora? Sampai belajar mek database, ngerti codingnya adalah lali soalnya, besok kayaknya codingnya. Apa ya contohnya ya? Yes, pokoknya itulah, tapi kalau kalian tidak paham ya eman-eman nanti kaitannya dengan data rekam medis.
Kalau bisa langsung diterapkan aja kan. Kayak contoh database apa nggak database Hansa kan wis ono, coba diolah tuh. Hansa nggak main SQL ya? Campuran. Apa ya? Mas kok gak bales? Ya Mas buka balas sih. Kira-kira. Astagfirullah. Ya ada pertanyaan lain?